Pemirsa, setelah 2 tahun tertunda akibat COVID-19, ratusan pekerja migran Indonesia asal NTB dengan tujuan negara Malaysia akhirnya diberangkatkan secara resmi oleh Pemda NTB. Dampak COVID-19 yang melanda dunia tidak hanya berpengaruh di sektor ekonomi, kesehatan, dan wisata, juga ke pengiriman pekerja Indonesia asal NTB ke sejumlah negara tujuan. Bahkan beberapa negara tujuan memulangkan para TKI karena tidak ada perpanjangan kontrak pengiriman TKI. Selama kurun waktu 2 tahun dilanda COVID-19, pemerintah Indonesia termasuk NTB sebagai penyalur PMI ke Malaysia terbesar tidak dapat mengirimkan PMI karena ada penyetopan dari pemerintah beberapa negara tujuan TKI. Setelah pandemi COVID-19 melanda pada bulan lalu dan menemukan titik terang, beberapa negara di Asia Tenggara membuka pengiriman PMI. Pada tahap pertama ini, setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, Pemda NTB mengirimkan resmi sebanyak 1.500 orang TKI untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Ya sebenarnya dulu ini sebelum pandemi sudah siap berangkat sebenarnya. Nah karena sekarang ini karena mulai dibuka, kita mulai menyesuaikan dengan ketentuan letter of intent antar negara ini dipenuhi. Kita tidak bisa keluar dari itu. Ada berapa Pak De? Ada berapa calon TKI yang diberangkatkan? Yang hari ini 150. Ini setelah Idul Kurban nanti ada lagi 200 yang di YP Plantation yang kemarin usernya direktur perusahaan di Malaysia sudah ketemu saya juga, dia direkrut melalui perusahaan yang ada di Lombok memang. Mencegah pengiriman pekerja migran secara ilegal, kedepannya pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah di Raja Malaysia untuk melakukan edukasi kepada para TKI. Dari Mataram, Vinka Andini News memberitakan. Pemirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat hingga saat ini belum mendapatkan data resmi terkait kerugian yang dialami pembudidaya ikan di Gunung Sari akibat banjir dan luapan bendungan Meninting beberapa waktu lalu. Jajaran pemerintah Lombok Barat telah turun melakukan pendataan terhadap kerugian material para pembudidaya ikan tawar di Gunung Sari yang terkena banjir dari air bah bendungan Meninting. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat berkilah hingga saat ini belum mendapatkan data otentik kerugian para peternak ikan yang terkena dampak dari banjir luapan air bah bendungan Meninting, sehingga pihaknya dapat membantu bibit ikan peternak. Terkait dengan dampak kerugian. Ada sepintas informasi dari BPBD memang yang menginformasikan kalau itu ada pembudidaya koi yang swasta yang kemarin hanyut katanya tapi saya suruh anak buah saya turun untuk mengecek kebenarannya, nah tetapi belum dia ngelapor sama saya hasil dari pantauan dia itu. Yang jelas informasi secara resmi lah belum diterima. Belum. Nah secara resmi belum ada dari desa, dari camat, yang resmi belum ada. Nah jadi kami anggap itu ya belum ada kerugian yang maksimal karena tidak ada laporan resmi. Kalau sudah masuk laporan nanti dari Dinas Kelautan seperti apa akan melakukan? Ya kita petakan dulu, kita inventarisir seperti apa. Ya nanti mungkin dari BPBD kita kerjasama untuk minta bantuan seperti apa untuk tanggap daruratnya itu. Para peternak ikan terancam gulung tikar dan saat ini hanya mengais sisa ikan yang bisa diselamatkan dari sisa banjir luapan air bah bendungan Meninting beberapa waktu lalu. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengelolaan Pantai Labuan Haji Lombok Timur menyelamatkan ratusan butir telur penyu. Dan pengelola wisata berharap adanya tempat konservasi penyu di sekitar pantai sehingga habitat penyu bisa lebih aman. Wah subur nih. Induk penyu pertama kali ditemukan penjaga pantai Labuan Haji Lombok Timur. Dari 2 induk penyu ditemukan 196 butir telur. Namun sayang setelah telur penyu menetas, para pengelola kebingungan untuk melakukan penyelamatan. Tukik penyu terpaksa dipindah ke bak penampungan. Setelah beberapa hari menetas, para pengelola wisata kemudian melakukan pelepasan tukik ke tengah laut. Tadi malam persis pukul 00. Berapa jumlah? Jumlahnya 2 ekor. Yang 1 ekor memang kita temukan dari proses dia menggali lubang sampai selesai. Yang satunya itu kita cuma ketemu jejaknya aja, tapi kita telusuri akhirnya ketemu lubangnya. Jumlahnya berapa?
Yang pertama itu jumlahnya 103 butir telur, yang kedua itu jumlahnya 93 butir telur. Yang 2 minggu yang lalu jumlahnya 97 butir telur. Setelah ini mau diapain ini Setelah ini rencananya memang kita dari dulu ingin buat ya kolam kecil-kecilan lah untuk misalnya untuk penangkaran sebelum waktunya yang layak untuk dilepas biarkan. Hanya saja kita di pengelola ini kebingungan begitu bagaimana teknisnya ataupun apa pakannya ini tukik anak penyu ini gitu. Para pengelola wisata ini berharap ada tempat konservasi penyu atau kolam penangkaran karena induk penyu seringkali ditemukan bertelur di sekitar pantai ini. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.